Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Abyang. Kali ini channel Keluarga Abyang akan sedikit berbagi share dengan sahabat-sahabat sekalian tentang ini di Arafah ya, akan menuju ke Musdalifah. Jadi saya akan sedikit berbagi sekarang ketika saya dulu berada di Musdalifah itu bagaimana. Nah ini di Arafah, maaf sedikit ngacak soalnya saya menemukan videonya ini, langsung saya edit saja. Nanti harusnya kemarin kan gua hero, sekarang kesini langsung, tapi nggak apa-apa ya. Ini seharusnya sebelum kalian di Mina, ini di Arafah terus ke Musdalifah dulu ya. Nah ini saya di Arafah mau berangkat ke Musdalifah, ini di itu dulu dikurung ya, seperti dikurung seperti yang ada di depan video. Dalam video itu di depan dikurung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam bis. Itu diantrikan ya, bisnya itu cuman ada beberapa. Saya juga kebagian ini sekitar jam 12 lah, kalau tidak salah jam 12 malam saya baru berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah itu kita mau mabit ya, tidur sebentar, kemudian ngambil batu untuk melempar jumroh. Nah itu di Musdalifah. Nah Musdalifah itu biasanya kita ada di Musdalifah itu malam sebelum besoknya Idul Adha. Jadi kalau di Indonesia itu malam takbiran, kalau yang sedang beribadah haji itu mereka sedang berjuang di Musdalifah, kemudian mau ke Mina akan melempar jumroh. Ini bisnya itu cuman ada beberapa saja, jadi bolak-balik mengangkut jemaah haji. Jadi per maktab itu kalau nggak salah disediakannya cuman beberapa bis dan mengangkutnya itu bolak-balik. Jadi kami semua harus bersabar. Nah ini saya ini harusnya saya di depan perginya, tapi saya menunggu dulu di belakang melihat jemaah haji yang lain sedang dijemput oleh bis. Nah nanti ada panggilan buat kelompok haji saya untuk di depan untuk pergi ke Musdalifah. Kalau nggak salah dulu itu saya berangkat pukul 12 malam ya, sampai di Musdalifah itu. Nanti kita ketemu lagi di Musdalifah ya. Nah ini alhamdulillah posisi saya sudah masuk ke dalam bis ya. Jadi di bis itu tidak hanya satu rombongan dengan satu KBIH saja, tapi beda-beda KBIH. Pokoknya satu provinsi Jawa Barat ada di bus itu, karena satu maktab itu tidak akan bercampur dengan provinsi-provinsi lain ya. Nah ini saya berdesak-desakan masuk bis itu karena bisnya itu kan jumlahnya sedikit, jadi wayahna lah dalam istilah bahasa Sunda mah, kita berdesak-desakan saja karena waktunya itu sudah mau menunjukkan pukul 12, kita harus segera mabit di Musdalifah. Kalau orang yang sakit itu biasanya dibawa pakai ambulan, cuma lewat saja di Musdalifahnya, jadi sudah dianggap mabit kayak gitu. Ini orang lain ini yang sebelah kanan masih menunggu ya, lihat, dapat dilihat masih menunggu bis-bis jemputannya. Jadi seperti kerangkeng dimasukkan ke dalam itu untuk mengantri baru dia masuk ke bis. Kalau seandainya tidak seperti itu, mungkin semua orang berbondong-bondong ingin segera naik bis ya, ke bis. Jadi di absen itu menurut KBIH-nya ya, misalnya KBIH tapi menurut yang saya tahu itu tidak menurut KBIH, tapi langsung saja misalkan Maktab 48 masuk semuanya. Jadi tidak ada yang sama lah istilahnya, tidak ada yang KBIH-nya sama, jadi masih terpencar. Tapi jangan khawatir, pokoknya kita ingat-ingat saja nomor maktab berapa, 48, kita masuk juga lewat pintu nomor 48, nanti keluar dari Musdalifah juga untuk ke Mina keluar lewat pintu nomor 48. Nanti ingat-ingat di Mina nomor berapa itunya, nomor tendanya. Kalau nggak salah bukan nomor tenda, tetap aja ya maktab, jadi kita ingat saja nomor maktabnya. Nah ini ke Musdalifah, kita sedang menuju ke Musdalifah. Walaupun saya kalau nggak salah pada waktu itu berdiri ya, tidak ada truk-truk atau mobil pribadi yang lain di sini, karena di sini pemerintah Arab Saudi sudah menyetop mobil tidak boleh ada yang beroperasi ya, kecuali mobil-mobil bus yang mau menuju ke Musdalifah. Jadi tidak boleh ada mobil selain ini mobil Musdalifah ini, ke Musdalifah ini. Nah, ini posisinya masih berdesak-desakan di dalam bis ya, masih pakai kain ihram karena dalam waktu 5 hari ini di Arafah 2 hari ini pakai kain ihram, kemudian sampai ke lempar jumrah yang pertama kita masih pakai kain ihram. Nah sekarang posisi saya sudah mencapai Musdalifah, tapi masih pintu masuk awal ya. Jadi ini maktabnya maktab awal. Nah itu bus yang bolak-balik menjemput dari Mina, maaf dari Arafah.
menuju ke Musdalifah. Nih Musdalifah awal, masih pintu-pintu awal, kita ingat turun di maktab nomor 48, tapi bisnya langsung bakal menurunkan kita di nomor 48. Kita tidak usah mengingat nomor busnya ya, tidak usah, karena nanti kita akan keluar di sisi seberangnya yang sebelah sana di atas ya. Tapi nomor keluar pintunya ingat nomor 48 kalau maktab karya 48, karena nanti bisnya itu akan mengantarkan kalian di Mina itu di nomor 48 juga menurunkannya. Jadi kalian tidak usah linglung dan panik ya, seperti itu. Nah ini pintunya ini mungkin pintu yang pertama ya. Nah itu yang terang itu WC toilet. Jadi toilet di situ, jangan khawatir ada toilet, terus aja maju. Ini belum nyampe ke nomor 48 karena 48 itu nomor tinggi ya, tidak nomor rendah, tinggi masih. Jadi nomor pintunya juga masih di ujung sebelah sana. Jadi setiap berapa meter ada toilet, setiap berapa meter ada toilet. Nah ini ada orang yang sedang berkumpul, mungkin baru nyampe, capek, beristirahat, tapi usahakan kalian jangan terpisah dengan rombongan ya, apalagi dengan istri sendiri atau dengan orang tua. Jadi jaga istri kalian baik-baik atau jaga orang tua kalian baik-baik. Nah ini orang-orang sudah berkumpul di Musdalifah untuk mabit dan mengambil batu untuk lempar jumroh. Ini keadaan dimana saya sedang mencari batu ya. Takutnya kehabisan batu karena pas saya datang itu batu sudah tidak ada. Kaget saya juga, aduh batu udah habis, gimana nanti kalau nggak kebagian. Jadi istri saya yang memperhatikan saya, kemudian memperhatikan sekitar, takutnya ditinggalkan oleh rombongan. Jadi saya yang mengambil batu untuk istri saya juga ya. Jadi misalkan kalau hari pertama 7, lemparan 7, kedua itu 7 kali 3 21, ke hari ketiga juga 21, jadi total hampir satu orangnya itu 50 lah, 50 buah, kalikan 2 saya dengan istri saya, jadi saya harus mengambil kurang lebih 100 buah batu ya, kerikil. Yang batu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, supaya bisa nyampe saja pada saat dilontarkan, supaya nyampe aja ya, gitu aja, nggak usah terlalu besar. Ini sedikit tips buat kalian semua, buat sahabat-sahabat semua. Jangan ngambil batu di dekat toilet karena itu najis. Ini saya juga salah dulu, untung saya buang lagi. Nah ini saya ngambil di dekat toilet tapi saya buang lagi karena najis ya, takutnya najis. Jadi saya buang lagi, saya ambil di sebelah sana, jadi tidak jadi di sebelah sini. Tadinya saya juga ngikutin orang lain ngambil di sini karena batunya sudah tidak ada, habis. Dan ternyata sebenarnya bukan habis ya, tapi batunya ditidurin sama orang-orang yang sedang tidur mabit. Jadi dipakai alas tikar, jadi batunya ada di bawah tikar, jadi nggak kelihatan ya. Itu saya juga kaget pas mau pergi baru ada, oh ada batu di bawahnya, ada kerikil, bukannya dari tadi ya gitu. Padahal saya juga nyari-nyari susah, yang lain juga susah. Soalnya saya datang ke Musdalifah ini paling akhir, kalau nggak salah bagian saya yang paling akhir ini untuk mabit, untuk tidur sekejap kemudian mengambil batu. Ini bagian saya yang terakhir. Tadinya saya kira batunya sudah habis, ternyata masih banyak ya, tapi dipakai tidur sama orang-orang dan dipakai alas tidur sama orang-orang. Jadi itu jangan khawatir buat kalian, ternyata batunya banyak. Jangan sampai kalian mengambil batu dekat toilet karena najis gitu ya. Saya juga ini sebenarnya membuang kembali, kemudian mencuci wadahnya, kemudian mengambil lagi batu. Jangan khawatir, wadahnya juga, wadah untuk batunya itu dikasih oleh panitia. Kalau ini bahasanya panitia ya, panitia di Arab Saudi sana. Dan sedikit tips juga buat kalian ya, tolong diingat ini pada saat di Musdalifah, pas mau keluar dari pintu besi itu nanti ada pintu besi ya, paling seukuran pintu rumah kalian tapi terbuat dari besi. Itu yang keluarnya mungkin ratusan ribu orang, tapi pintunya itu sebesar pintu rumah kalian. Yang harus kalian hindari itu pada saat mau keluar dorong-dorong ya, jadi awas, hati-hati.
lindungi istri kalian atau orang tua kalian. Karena pada saat saya mengantri juga sama, banyak orang yang tergencet. Nah mungkin di sini ya banyak orang yang meninggal, bahkan orang tua pun banyak yang sampai kehilangan napas. Jangan lupa ya bawa air disemprotan atau air disemprotan ya. Jadi nanti pas ada orang yang merasa kepanasan pada saat mengantri, langsung semprot saja sama air itu ya ke mukanya supaya orangnya tidak kekurangan oksigen. Saya juga kalau alhamdulillahnya saya itu kan tinggi, jadi kalau tinggi itu tidak terlalu tergencet istilahnya, tergencet sama orang-orang. Jadi saya karena tinggi saya bisa bernapas, jadi saya lindungi istri saya saja supaya istri saya dapat ruang untuk bernapas ya, karena istri saya itu kalau misalkan lagi ngantri itu tenggelam di bawah orang-orang karena tidak cukup tinggi ya. Jadi saya beri ruang buat istri saya supaya bernapas. Kemudian ada juga ibu-ibu atau lansia yang ada di depan saya yang ikut saya lindungi juga ya. Nah ini bis-bis yang tadi mengantarkan, kita tidak boleh naik lagi di belakang ini, tapi kita nanti tidur dulu sejenak ya. Terus kita langsung pergi, nanti kalau misalkan giliran kloter kita yang dipanggil, baru kita pergi ke Mina ya, lewat bis yang ada di jalur depan, bukan di sini. Ini belakang, tadi kita turun dari sini, nanti ada jalur depannya yang di sebelah sana. Kemudian jika kalian misalkan para sahabat semua berpisah dengan orang tua atau misalkan berpisah dengan istri atau suami kalian, itu jangan panik ya, nggak usah panik. Pokoknya ingat-ingat nomor maktabnya berapa, kemudian bendera KBIH kalian warna apa. Nanti di Mina, pokoknya masuk beda pun nggak jadi masalah. Di Mina cari aja maktab nomor segitu, bis juga bakal menurunkannya di maktab nomor segitu. Kemudian cari tenda yang ada bendera KBIH kalian. Seperti itu ya, jangan panik. Inilah gambaran ketika saya sedang mabit dengan istri saya. Jadi tempatnya memang terbatas, saya juga pas tidur itu kebagian dikit ya. Jadi saya sama istri saya tidurnya saling berdekatan saja karena susah dan bingung, tidak ada tempat lagi. Bahkan ada orang yang tidak kebagian berdiri saja karena kalau misalkan berpisah itu takut terpisah dari rombongan, nanti mungkin bingung ya harus naik bisnya gimana, apalagi para lansia. Kalau saya sih dengan istri saya tidak jadi masalah terpisah pun, asalkan sudah mendengar instruksi dari ketua KBIH harus ke sana harus mengikuti nomor sekian. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Nah itu tenda yang biru yang di sana itu tempat kita keluar nanti naik bis menuju ke Mina. Nah ini orang-orang yang berjalan ini giliran mereka yang akan menuju ke Mina. Ini tidak sembarang orang dan ya tidak sembarangan ngantrinya juga, hati-hati. Nah di sini juga banyak orang yang pingsan, banyak orang yang memerlukan dokter. Nah ini juga banyak yang dilarikan ke rumah sakit di sini ya. Pada saat mengantri untuk pergi ke Mina, bisnya juga terbatas cuman satu kalau salah. Ini lebih parah lagi ya, bisnya cuman satu mengantarkan bolak-balik puluhan ribu orang. Kalau misalkan maktab saya 48 itu satu bis itu bisa mengantarkan sekitar 5 ribuan lah, 1000 sampai 1400 orang. Saya yang kurang tahu, pokoknya banyak aja. Jadi saya juga nyampe ke Mina itu subuh. Pada saat adzan subuh saya baru nyampe ke Mina ya. Jadi saya tidur sebentar, tidur sekitar 15 menit, baru saya pergi ke Mina untuk mengantri dulu di sini. Kemudian nyampe ke Mina pada pukul 5 subuh kalau nggak salah. Ya pokoknya pas adzan subuh aja di sana. Istri saya juga sempat terpisah dengan saya. Istri saya naik bis duluan, saya di belakang. Jadi saya juga kaget awalnya istri saya terpisah, tapi alhamdulillahnya ketemu lagi di Mina. Soalnya istri saya sudah mendengarkan instruksi. Kalau misalkan udah nyampe di Mina, cari aja maktab nomor 48, kemudian masuk, cari tenda yang ada bendera KBIH kita. Sekian video sharing dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.